Ya, shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya bisa kembali untuk berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita pada saat ini. Ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan buat kita dan saya sharingkan buat setiap para pendengar pada hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18. Berbunyi demikian bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita sebagai manusia mengalami dua hal sebagai orang percaya. Yesus selalu berbicara tentang kehidupan, bicara tentang dalam konteks dua hal. Yang pertama, hidup secara natural yang akan mengalami proses yang namanya mortalitas hidup karena kesusahan badani, sehingga terjadilah secara natural manusia itu merosot secara fisiknya. Itu yang Paulus katakan, bahwa sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi Paulus pun sadar bahwa manusia suatu saat akan mengalami yang namanya kemerosotan secara fisik karena mortalitas hidup, akan menghadapi yang namanya kematian, atau juga kesusahan-kesusahan badani karena sakit penyakit. Terlebih hari-hari ini yang kita alami, bahwa orang-orang saat ini ketakutan dengan adanya pandemik virus corona ini sendiri. Nah, tetapi kata lahirnya di sini menyangkut, tadi saya katakan menyangkut hal-hal yang fisik yang akan dialami oleh setiap manusia. Tetapi kita lihat ada dikatakan bahwa namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya bahwa secara manusia, secara fisik kita bisa mengalami kemerosotan secara fisik, tetapi hidup sebagai orang yang percaya, secara batinia kita akan terus mengalami pembaharuan terus-menerus sampai kita mengalami tujuan hidup kita sebenarnya adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, selama kita hidup di dunia, memang Alkitab berkata bahwa kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi Paulus menyikapi lewat suratnya ini bahwa ternyata dalam hidup kita sebagai manusia, walaupun secara fisik kita akan mengalami yang namanya kemerosotan, tapi dikatakan bahwa sebagai orang yang percaya, kemerosotan itu akan membawa kita kepada yang namanya kemuliaan yang kekal seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan di balik setiap penderitaan secara mortalitas, kesusahan hidup itu, sehingga kita akan mengalami manusia yang terus dibaharui secara batinia. Nah, ada beberapa ayat ini yang menurut kebenaran yang kita sudah bacakan, ada 3 poin yang saya ingin bagikan buat kita. Yang pertama, untuk mengalami kemuliaan dari setiap penderitaan, maka langkah yang pertama dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Artinya jangan pernah tawar hati ketika kita menghadapi kesusahan secara fisik, secara badani ini. Karena memang itulah natural dari setiap kehidupan manusia akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi jangan pernah tawar hati. Artinya tetaplah semangat. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, obat apa ya? Saya pikir semuanya, karena firman Tuhan tidak menspesifikasikan obat untuk penyakit apa. Tapi yang jelas adalah jangan pernah tawar hati. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Nah, saya meneliti saudara, kata khawatir, kata takut itu dia memakai kata merimnao. Merimnao itu artinya membagi pikiran menjadi 2. Nah, saudara bayangkan bagaimana kalau pikiran kita terbagi. Nah, itu yang sekarang biasa orang katakan galau, pusing, frustasi, ya karena terbagi pikiran. Nah, secara medis pun, para medis mengatakan bahwa ketakutan itu justru akan
menurunkan imun tubuh manusia. Nah, saya pikir itu sangat berkorelasi dengan kebenaran ini. Kenapa Tuhan katakan jangan pernah tawar hati ketika kita menghadapi kesesakan. Karena itu yang Tuhan tidak mau, supaya kita mengalami tetap kekuatan di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi jangan pernah tawar hati. Alkitab berkata jangan tawar hati pada waktu kesesakan, tapi dikatakan firman Tuhan bahwa tetap semangat, karena orang yang semangat itu tetap memiliki antusias di dalam hidupnya. Antusias menghadapi tantangan, antusias terhadap menghadapi setiap problema hidup, karena kita tahu di balik setiap kemerosotan secara fisik itu, manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, yang kedua saudara, ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, yang kedua kita belajar bahwa langkah untuk mengalami kemuliaan dari setiap mortalitas dan kesusahan hidup yang kita alami selama kita hidup di dunia adalah kita tetap punya pengharapan. Nah, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Artinya kita sadar bahwa apa yang kita alami hidup kita di dunia ini dengan kesusahan, problema, tantangan, pencobaan, itu mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang jauh melebihi apa yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Artinya kita harus punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan kita bukan adalah pengharapan yang sia-sia. Kita berkata bahwa Yesus adalah sumber pengharapan, dan kepada Dialah kita hanya bisa berharap dan bersandar. Mazmur pasal 121 berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Pemazmur pun tahu bahwa pertolongan itu tidak datang dari gunung-gunung yang pada waktu itu merupakan tempat-tempat penyembahan orang-orang pada masa itu. Bukan dari tempat-tempat ibadah. Tetapi pertolongan hanya satu-satunya datang dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus punya pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebab satu-satunya pengharapan itu datang daripada penolong kita yang sejati di dalam Yesus Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, dikatakan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara yang Tuhan, kita tidak melihat yang kelihatan. Ada janji Tuhan, ada pengharapan Tuhan, bahwa ada kemuliaan kekal, ada hal-hal yang bersifat yang bersifat kekal secara rohani kita yakini bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam pengharapan-pengharapan yang pasti itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab kami tidak melihat, artinya kita punya fokus pandangan. Nah, jadi yang ketiga kita belajar untuk mengalami kemuliaan dari setiap penderitaan yang kita alami, maka engkau harus fokus pada panggilanmu. Paulus berkata bahwa aku memandang ke depan. Aku fokus pada panggilan Kristus. Sehingga walaupun mungkin secara fisik Paulus mengalami kesusahan badani, tetapi secara rohani dia melihat jauh ke depan. Bagaimana hadiah, bagaimana kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan di balik setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jangan pernah fokus pada masalah, jangan pernah fokus pada corona, jangan pernah fokus pada tantangan hidupmu, tapi fokuslah pada apa yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara dan saya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi memperhatikan yang kekal. Sebab yang tak kelihatan itulah yang kekal. Surga, kerajaannya memang belum nyata secara kasat mata kita. Tetapi saya percaya bahwa kerajaan sorga itu ya dan amin. Dan itu disiapkan buat saudara dan saya. Kemuliaan di balik setiap penderitaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.